Baik, saya ke Prof. Jo. Prof. Jo, Anda melihat apa yang disampaikan Presiden itu memang satu ada cerita masa lalu yang mungkin buruk dan kemudian ingin diperbaiki, atau konteks sekarang ingin mengatakan mental-mental kepala daerah jangan kayak dulu, jangan pakai bancakan anggaran seperti disampaikan oleh Bung Batra. Ya, kalau konteksnya arahan Presiden tadi, saya lebih melihat bahwa pemerintah pusat ingin take over ya, ambil alih. Kalau daerah tidak bangun jembatan, tidak bikin jalan, bupati wali kota, bahkan kepala desa, maka pemerintah pusat yang akan membangunnya. Nah pertanyaan sekarang... Itu masuk kategori resentralisasi yang Anda berkali-kali sampaikan? Iya pasti sekali, karena gimana kalau pusat membangun itu berarti namanya bukan pembangunan daerah, itu namanya pembangunan di daerah. Pembangunan di daerah, apa bedanya? Ya beda, kalau pembangunan daerah, pembangunan yang dirancang oleh kepala daerah, Bang Zonomi ini rancang sendiri, melihat kebutuhan masyarakatnya perkebunan misalnya gitu tadi ya. Tapi kalau pusat, melihatnya kami akan bikin MBG gitu ya kan, makan begitu gratis. Tadi Pak Bung secara spontan sudah mengatakan, kalau pernah diajak bicara daerah. Nah itu dia, jadi perlu ada kalau yang paling bagus komunikasi. Jadi kebijakan pusat harus dibuat dulu diskusinya dengan para kepala daerah, sehingga nanti ada masukan dari daerah sehingga itu lebih pas, cocoknya itu uang itu dari mana ya berasal tidak masalah, yang penting sasaran untuk rakyat. Nah, kayak kemarin kita mau bangun jembatan nih, udah bangun, kata pusat udah bangun katanya, akhirnya kita tarik duit kita. Ada 4 jembatan gantung kan, pusat tuh ngadain tuh sekarang. Enggak, saya perlu menjelaskan juga bahwa sebenarnya gini, kalau tadi di daerah yang Pak Jo bilang sama pembangunan daerah hal berbeda. Ada juga publik yang menangkap begini, ya ini kepala daerah ingin ada proyek, ingin mengatakan dan sebagainya itu juga ada cerita-cerita juga gitu. Gimana menjelaskan ini? Kalau itu kan kasus distorsi namanya, penyimpangan. Jadi ada kepala daerah yang menyimpang, misalnya dia pembangunan fisiknya diutamakan, lalu kemudian dia korupsi di situ. Tapi juga tidak membuat pusat bebas dari korupsi kan? Kalau pusat misalnya ditarik, lalu dia pembangunan fisik di pusat, emang di pusat nggak ada korupsi? Iya, MBG buktinya. Nah itu dia, konkret. Itu kan Pak Prabowo tujuan mulia, tapi ada yang nyelewengkan kan? Jadi nggak bisa juga melihatnya secara... Pak Bursa semangat sekali menimpal ini. Itu dia. Nah, itu kenyataan kan? Iya, kenyataan. Tapi saya lihat lebih semangat gitu. Iya, semangat. Karena ini kaitannya dengan karena beliau pengalaman langsung lapangan nih. Iya. Jadi itu penjelasannya. Soal resentralisasi? Ada beda. Jadi kalau di resentralisasi kan ditarik tuh, tadinya kewenangannya kewenangan daerah, sudah dijamin di Undang-Undang Dasar, dijamin pula di Undang-Undang 23. Ada ya Undang-Undang PMD 23 2014. Itu saya yang bikin Bang, saya di Jakarta waktu itu. Ya. Jadi itu 32 urusan pemerintahan diberikan kepada daerah kita. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sampai ke urusan mandatori itu. Ya, urusan kerja dan sebagainya. Nah, itu perlu dana untuk membiayai urusan pemerintahan yang dilimpahkan namanya. Ya, jadi bukan urusan dilimpahkan terus dananya ditarik. Bagaimana mereka membiayai urusan pemerintahan yang dilimpahkan? Sebenarnya apa sih yang paling membuat publik itu tanda kutip menjadi curiga atau berpikiran lain bahwa ini pemerintahan Pak Prabowo ini memang ingin menggeser dari desentralisasi menjadi sentralisasi. Sebenarnya bagian apa sih menurut Prof? Itu terutama karena pemangkasan yang sangat besar itu disebut dengan teori namanya resentralisasi fiskal. Sebelumnya Presiden Jokowi melakukan resentralisasi politik dan bahkan juga resentralisasi administrasi. Contohnya administrasi ini, itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja, itu kewenangan perizinan kan ditarik ke Jakarta. Nah itu sudah melumpuhkan daerah. Kalau yang resentralisasi politik, pengangkatan PJ kepala daerah kemarin itu diambil alih oleh istana kan? Soal resentralisasi dan desentralisasi kita akan bahas lagi usai jeda, tetaplah di Satu Meja The Forum.